Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jenang Grawul pemirsa. Kabupaten Pemalang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Pemalang berada di jalur utama Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. Dan ibu kota kabupatennya terletak di kota Pemalang. Ketika sedang berada di Pemalang atau berniat berkunjung ke Pemalang, jangan lupa untuk berwisata religi ziarah makam para wali Allah di Kabupaten Pemalang ini. Berikut informasi tentang makam wali Allah yang menjadi tujuan wisata religi di Kabupaten Pemalang. Yang pertama adalah makam Syekh Nur Kalam. Syekh Nur Kalam, akrab dipanggil Mbah Nur Kalam, adalah salah satu ulama yang sangat terkenal karena kezuhudan dan karismanya. Bahkan masyarakat menganggap beliau adalah waliullah yang masyhur dengan kesederhanaannya. Jejak sejarah penyebaran agama Islam yang beliau tinggalkan adalah adanya bangunan masjid yang beliau bangun sekitar tahun 1700-an, yaitu Masjid Agung Pemalang. Untuk menghormati beliau, nama beliau pun diabadikan menjadi nama masjid kebanggaan masyarakat Pemalang ini. Konon wafatnya Mbah Nur Kalam, ulama yang zuhud ini, terjadi hujan lebat selama 3 hari berturut-turut, disertai angin kencang yang menumbangkan beberapa pohon besar di hutan Cempaka Wulung. Orang-orang sekitar menganggap kejadian tersebut sebagai rasa pilu alam atas kepergian waliullah yang sangat diteladani ini. Makam Mbah Nur Kalam berada di belakang Masjid Nurul Kalam di Jalan Muhtar, Kebun Dalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kedua adalah makam Syekh Maulana Samsudin. Pemirsa, masuknya Islam di tanah Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo pada masa silam tidak lepas dari jejak sejarah. Salah satunya di Kabupaten Pemalang ini, yaitu tentang Syekh Maulana Samsudin, yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Jogo Segoro atau Sang Penjaga Laut. Berdasarkan keterangan dari laduni.id bahwa Syekh Maulana Samsudin memiliki nama lengkap Said Hasan Samsudin bin Awad Al-Alawi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1700 Masehi atau 1100 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama penyebar agama Islam atau waliullah yang hidup pada zaman yang sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1717 hingga 1792 Masehi, yang merupakan satu masa dengan Mbah Nur Kalam Kauman Pemalang. Seperti para ulama dan tokoh yang hidup pada masa itu, Syekh Maulana Samsudin juga memiliki beberapa gelar nama, di mana gelar nama tersebut menjadi sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok manusia mulia dan agung. Di antara gelar nama yang disematkan ke beliau adalah Syarifuddin, Hasanuddin, dan Samsudin. Di samping itu, gelar-gelar tersebut juga memberikan isyarat bahwa beliau adalah sosok ulama yang memiliki wawasan ilmu keagamaan yang sangat dalam dan luas, mencakup berbagai bidang baik ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih maupun tasawuf. Sehingga dengan keluasan ilmunya itu bagai mentari agama yang menyinari dunia atau Syamsuddin. Tidak cukup itu saja, keluasan ilmu agama yang dimilikinya terus diamalkan dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah lakunya. Seluruhnya mengkristal pada diri dan jiwanya, sehingga membuatnya sangat indah dipandang dan sejuk serta mempesona, mencerminkan kemuliaan dan keindahan agama Islam seperti gelar namanya yang disandang. Adapun julukan Ki Jogo Segoro atau Sang Penjaga Lautan yang digelarkan kepada Syekh Maulana Samsudin karena beliau merupakan sosok ulama besar yang tidak hanya ahli dalam wawasan agama, tetapi juga memiliki wawasan dan keahlian dalam bidang strategi kelautan. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Mbah Keramat dari kata yang sebenarnya adalah bahasa Arab, yaitu Sahibul Karomah, yang mengindikasikan bahwa beliau juga seorang ulama pilihan yang suci, arif billah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Makam Syekh Maulana Samsudin terletak persis di bibir Pantai Widuri, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ketiga adalah makam Syekh Maulana Hasan Al-Maghribi Moga.
Makam Syekh Maulana Hasan Al-Maghribi Moga terletak di tengah perkampungan melewati gang sempit dan diapit oleh rumah padat penduduk. Letaknya tidak terlalu jauh dari Jalan Raya Moga Pemalang, Guji, Tegal, sehingga memudahkan para peziarah untuk menuju ke lokasi makam tersebut. Makam Syekh Hasan Al-Maghribi Moga dahulu merupakan salah satu makam tersembunyi yang baru ditemukan pada tahun 2016. Lalu makam Syekh Hasan Al-Maghribi dibongkar atas arahan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sebelum dibongkar, kondisi makam hanyalah berupa tumpukan batu bata yang menyerupai sebuah candi. Namun saat ini makam telah dibongkar dan terlihat sangat rapi dan bersih. Haul Syekh Hasan Al-Maghribi Moga dilaksanakan setiap tahun pada bulan Jumadil Awal dan selalu dihadiri oleh Habib Lutfi bin Yahya. Lokasi makam Syekh Hasan Al-Maghribi berada di Dusun Gamrit, Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 4. Makam Habib Soleh bin Sigaf Al-Habsyi. Habib Soleh bin Sigaf Al-Habsyi dilahirkan di Kota Bugis, Sulawesi Selatan tahun 1837 Masehi. Pada usianya yang ke-10 tahun, oleh ayah dan bundanya diajak ke Hadramaut. Tujuannya untuk menuntut ilmu dan belajar membaca kitab suci Al-Quran. Di Hadramaut diasuh oleh guru besar Habib Ahmad bin Muhammad Mudhar selama 5 tahun. Berkah atas bimbingannya, Habib Soleh sudah dapat memahami dan mengerti ilmu-ilmu agama serta hafal Al-Quran dalam usia 15 tahun. Memasuki usia 20 tahun tepatnya pada tahun 1857 Masehi, Habib Soleh berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Selain untuk melanjutkan belajar ilmu agama kepada guru-gurunya, di sana Habib Soleh menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dan di tanah suci itulah Habib Soleh mulai menyingsingkan lengan bajunya untuk menuntut ilmu pengetahuan agama dari ilmu nahwu, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu arut, ilmu tafsir, hadis, tauhid, tasawuf, hingga ilmu filsafat. Bahkan Habib Soleh mampu menghafal setengah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali dan kitab Ad-Dasuki. Selama 12 tahun di Mekah, Habib Soleh berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan Mufti Mekah. Setelah itu kemudian melanjutkan menuntut ilmu ke Yaman dan Zabit selama 7-8 tahun. Di kedua kota itu, almarhum diasuh dan dibimbing oleh beberapa guru-gurunya para Habib, diantaranya dari suku Al-Ahdali. Dari Yaman, Habib Soleh kembali ke Mekah. Dalam rombongan itu ada almarhum Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas yang dikebumikan di kota Pekalongan, dan almarhum Kiai Khalil Madura serta almarhum Mbah Kiai Soleh Darat Semarang. Di tanah suci ini, almarhum Habib Soleh diberi kehormatan oleh gurunya untuk melebarkan sayap berdakwah ke Madinah. Hal ini meneguhkan pernyataan almarhum Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam sebuah kitabnya yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Habib Soleh bin Sigaf Al-Habsyi adalah seorang ulama besar. Diriwayatkan setibanya di tanah air, almarhum pernah tinggal di beberapa kota antara lain di Semarang, Pekalongan, Purwokerto, Banyumas, Sukaraja, Kebumen, Banjarnegara, dan Magelang. Semua itu dilakukan untuk syiar agama Islam sebelum akhirnya menetap di kota Pemalang ini. Sebagai tokoh sentral oleh para alim ulama, Habib Soleh bin Sigaf Al-Habsyi diangkat menjadi imam Masjid Jami Pemalang. Habib Soleh bin Sigaf Al-Habsyi berpulang ke rahmatullah pada usia 73 tahun. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 Syawal 1329 Hijriah bertepatan dengan tahun 1910 Masehi. Lokasi makam beliau berada di Jalan Profesor Muhyamin nomor 184 Dukuh Cokrah, Desa Sukiwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Demikian pemirsa informasi tentang tempat wisata religi makam para wali Allah di Kabupaten Pemalang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.